Kakaknya ndak ketemu. Kebetulan kan selain ngajar nih kita dikasih tugas tambahan sama tugas tambahan ekstrakurikuler untuk ngelatih di SMP, ngelatih basket di SMP. Ya kenapa? Gitu Kenapa ya. Bu Nurul, ada apa? Mencari saya? Iya, Alhamdulillah. iya Bu. Jadi begini, saya ingin curhat nggak apa-apa ya, curhat sebentar aja gitu. Iya, Begini nggak Bu, apa-apa. saya kan baru kemarin-kemarin pindah nih, mutasi sekolah dari sekolah saya yang awal ke sekolah yang sekarang itu. Dan yang saya lihat di sekolah saya yang sekarang ini itu Mhm. teman-teman tidak menggunakan ABP, alat bantu pembelajaran begitu. Padahal di sana itu seperti kerangka tubuh, kit, Mhm. dan sebagainya tuh banyak sekali Bu. Tapi kok banyak sekali, tapi saya lihat berdebu karena tidak pernah dipakai. Oh, itu Iya. permasalahannya. Mungkin di sekolah tempat yang baru ini kayaknya apa ya, kayaknya belum memahami mungkin ya kalau dipakai alat alat bantu itu. Iya Bu, tapi saya ingin memperdayakan alat bantu itu Bu supaya betul-betul digunakan seperti kit dan sebagainya itu supaya ketika praktiknya anak itu tidak hanya melihat buku atau melihat gambar, tetapi juga mereka itu bisa mempraktikkan dengan langsung bagaimana cara kerja dan penggunaannya Bu, begitu. Oh, gini aja. Saran saya sih saran saya sih Bu Nurul sama guru-guru itu pergi di mana tempat alat peraga tuh ditaruh, kemudian sama-sama dibersihkan dulu gitu sebelum dipakai. Ya karena lama tidak dipakai pasti debunya banyak. Itu kan menjadi kan nanti buat siswa. Nanti siswa Iya. bisa menjadi peluh, nanti Iya, Bu. bersih-bersih. Iya, Ya, Bu. Walaupun begini, Bu, walaupun kita bersihkan, tetapi kalau seandainya gurunya tidak ada minat untuk menggunakan juga kan percuma, Bu. Jadi saya pernah, Bu, ya, pernah berpikir, saya pernah berpikir untuk membicarakan hal ini dengan rekan-rekan guru bahwa ABP ini fungsinya itu untuk dipakai, bukan untuk dijadikan pajangan. Kalau pajangan sih apa ya, kurang ini ya kalau hanya sekedar jadi pajangan aja atau mungkin ketika akreditasi atau apa itu aja dikeluarkan. Padahal kan ABP ini sangat membantu untuk proses pembelajaran. Itu yang pernah terlintas di pikiran saya untuk saya bicarakan dengan rekan-rekan sejawat. Tetapi saya takutnya mereka juga tersinggung, Bu. Nanti ketika saya membicarakan itu, mereka mengira saya menggurui atau bagaimana gitu, Bu. oh itu permasalahannya. Menurut saya, coba Bu Nurul ngomong sama rekan-rekan guru itu dengan baik-baik dulu, gimana, apakah alat pembantu itu akan dibiarkan seperti itu, atau mau akan dipakai sama guru-guru yang lain juga, tapi dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan mereka. Istilahnya mengajak, tapi mengajaknya dengan bahasa yang sopan gitu, tidak sampai menyinggung perasaan mereka. Misalnya dengan, "Mari ibu-ibu kita ke perpustakaan bersihkan, alat bantu untuk ngajar supaya siswa lebih semangat untuk belajar." Mungkin dengan alat bantu siswa itu lebih paham untuk, eee, belajar gitu, maksudnya seperti itu. Dengan mengajak mereka dengan bahasa yang sopan itu, mungkin rekan-rekan guru itu akan mau mau dia ikut membersihkan alat bantu Iya, tersebut. Bu, ya. Iya, seperti itu. Iya, Bu. Nanti akan saya coba, Bu, ya, dengan sarannya Ibu ini. Mungkin siapa tahu mereka juga akan menerima masukan dan saran dari saya mungkin sebagai rekan sejawatnya.
Karena saya juga guru baru sih Bu, jadi saya kan belum tahu karakter mereka satu persatu Betul juga kan, betul. iya. Betul Jadi saya betul. juga berpikirnya begini Bu, apakah Nggih. mungkin saya akan menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini inisiatif saya sendiri sih Bu. Saya ingin menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala Sekolah nanti akan membuat suatu pertemuan atau rapat, satu pertemuan atau rapat nanti di mana kepala sekolah akan membahas mengenai hal ini, dan nanti beliau akan menyarankan kita untuk, atau beliau yang memotivasi kita untuk menggunakan ABP tersebut. Dan bahwa nanti Bapak Kepala Sekolah bisa menjelaskan kenapa kok ABP ini sangat penting juga gitu. Oh, memang betul sih, saya setuju dengan Bu Nurul. Memang apapun yang kita lakukan di sekolah itu harus kita minta izin dulu kepada guru kita, karena dia kan berhak memutuskan, apa yang harus dilakukan guru dan teman-teman staf yang lainnya. Misalnya seperti yang tadi, kita mau menggunakan alat bantu, kan kita konsultasi dulu bersama beliau, apakah Iya beliau Bu. menyetujui apa enggak. Jika dia menyetujui, nanti kepala sekolah yang akan memberikan seperti Bu Nurul bilang tadi, motivasi kepada guru yang, tidak mau melakukan hal itu. Biasanya kalau kepala sekolah yang, memerintahkan atau memberi saran atau masukan kepada guru itu, insya Allah rekan-rekan guru yang lain akan mematuhinya, karena kepala sekolah paling berwenang di sekolah itu. Jadi Iya saran Bu. saya seperti itu Bu Nurul, Iya konfirmasi Bu, dengan kepala iya sekolah, siap. karena Mungkin Bu saya Nurul akan lebih secepatnya memahami. ya. Ya, iya Bu, karena saya baru juga. Jadi mungkin saya secepatnya akan melakukan hal tersebut mungkin ya Bu ya, supaya Ya, memang harus. keresahan saya, karena memang saya sangat prihatin dengan keadaan anak-anak yang seperti itulah, seperti yang saya ceritakan tadi itu Bu. Nggih, memang harus dilakukan secepatnya, supaya alat bantu yang akan mau digunakan di kelas untuk membantu pembelajaran akan berlangsung dengan mungkin dengan alat bantu, siswa itu bisa belajar dengan semangat, antusias, ataupun memberikan dia lebih paham, lebih memahami materi yang akan disampaikan, seperti itu Bu Nurul. Iya Mungkin Bu, nanti Bu baik. Nurul bisa menerapkan hal itu, ketika sudah konfirmasi kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah mengizinkan. Nah, untuk rekan-rekan guru yang lainnya mungkin akan mau juga membersihkan alat alat bantu yang akan dipakai mengajar. Mungkin hanya itu Iya. Bu Nurul ya? Iya Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya dan keleluasaan kita dalam berkolaborasi, demi ini saya lakukan demi anak-anak Bu. Iya betul, karena anak-anak sekarang kan memang kalau teori Iya, anak-anak sekarang kan memang sulit memahami, apalagi anak SD. Jadi kita perlu praktik langsung atau menggunakan alat peraga di kelas itu. Jadi mungkin anak lebih lebih cepat bisa, lebih cepat mengerti jika kita menggunakan alat alat bantu. Menurut saya idenya Bu Nurul itu bagus, sangat bagus, tapi untuk penerapannya mungkin harus pelan-pelan dulu, karena Bu Nurul kan masih baru juga di sana. iya Bu, Jangan-jangan nanti iya rekan-rekan Bu. guru yang lain bilang, "Ih, ibu ini kok datang-datang sok sekali." Nah, jangan sampai seperti Iya, itu. itu yang sangat saya khawatirkan Bu. Terima Jadi kasih harus atas menggunakan bahasa masukannya yang Bu. jadi harus menggunakan bahasa yang tidak menyinggung mereka lah gitu ya. Menggunakan bahasa yang sopan gitu, yang penting tidak menyinggung mereka saja. Mungkin kan kita beda-beda karakter Bu Nurul, karena kan Iya, apalagi kita baru. Jadi mereka kan belum mau menerima ide kita karena kita baru mengenal mereka. Jadi mungkin kita konsultasi dulu ke kepala sekolah, jika kepala sekolah memberikan izin, kemudian, Bu Nurul bisa menggunakan alat bantu atau peraga itu, jadi mungkin rekan-rekan guru yang lain akan bisa berkolaborasi dengan Bu Nurul. Jadi maksud iya saya Bu. saran saya untuk Bu Nurul, gunakanlah bahasa dengan sopan ketika bersama rekan sejawat, karena Bu Nurul kan orangnya baru nih, jadi harus Iya. menggunakan bahasa yang sopan lah begitu, tidak menyinggung mereka.
Kemudian, berkonsultasi kepada kepala sekolah tentang alat peraga yang mau dipakai atau alat bantu yang dipakai, supaya siswa lebih cepat memahami atau mengerti dengan materi yang sedang kita ajarkan. Mungkin, kita tidak terasa ya ngobrol kita sudah lumayan benar Iya ya. loh Bu, ini sudah Mungkin lama. benar bisa Iya menerapkan hal Bu. itu. Iya Bu, kayaknya saya harus segera dan dengan cepat kayaknya ini. Biar masalah yang ada di benak saya berpikir ini adalah masalah berat untuk saya karena saya Iya, selalu menggunakan ABP. Saya kalau di sekolah itu kalau ada digital saya pakai LCD dan sebagainya. Tapi di sekolah baru ternyata saya prihatin juga Bu karena memang guru-guru di sana juga mungkin banyak kan yang lansia juga, jadi mereka tidak oh, bisa IT. Tetapi kan kalau tidak bisa IT kan alternatifnya adalah kita pakai alat peraga yang ada iya, betul. gitu. Ya memang begitu, yang namanya tidak semuanya sih yang guru senior itu tidak mampu menggunakan IT. Cuman Iya, mungkin mereka karena merasa malas mungkin, jadi merasa malas karena usianya mungkin ya. Tapi iya, kadang ada kok yang senior juga malah kita yang muda sampai malu karena, apa namanya, kinerjanya sangat bagus, IT-nya sangat bagus. Jadi kita kan butuh bimbingan juga dari rekan-rekan guru yang senior. Tapi ada juga yang senior cepat tersinggung, seperti itu. Jadi kita kita yang baru datang mungkin tidak harus semau-maunya juga kan, harus beradaptasi dulu dengan sekolah yang baru. Jadi Bu Nurul harus mengenal dulu, beradaptasi dulu bersama teman-teman rekan sekolahnya dulu. Jangan asal mau pakai ini, pakai itu, nanti kan kadang kita beda-beda karakter Bu Nurul ya. iya. Jadi nggak Makanya bisa itu yang kita sangat harapkan sensitif sekali. Makanya saya iya, berpikir dari kemarin saya harus berbicara dengan siapa yang mampu memberikan ide cemerlang, yang mampu bisa membaca pikiran saya dan ternyata oh iya betul. Ada Ibu Erna partner saya yang sangat luar biasa yang bisa memberikan saya solusi walaupun kita sedang berkolaborasi bersama untuk mencari solusi tersebut. iya iya. Kita sama-sama saling Mengisi belajar ya. juga Bu Iya. Nurul, supaya kita tidak ya saya juga kan perlu juga belajar juga dari Bu Nurul gitu. Mungkin dengan kolaborasi kita berdua ini kita bisa menemukan hal-hal baru yang kita terapkan di sekolah nanti kan. Iya betul. Ya seperti itu Bu Nurul. Iya, Bu. Jadi saya rasa solusi yang saya berikan kepada Bu Nurul itu bisa nanti Bu Nurul bisa terapkan pelan-pelan dulu Iya, sih. betul. Tidak harus langsung gitu, tapi kita beradaptasi dulu dengan rekan-rekan sejawat yang baru. Karena Bu Nurul kan baru di sana, Iya, jadi Bu. harus beradaptasi dulu bersama mereka, harus ya setidaknya kenal karakter satu 2 3 mereka Iya, dulu, betul. baru bisa kita mau minta tolong, mau minta bantu atau apa pada mereka itu. Yang namanya rekan sejawat itu kita kan tidak sama karakternya, pasti berbeda-beda. Iya, Bu, betul. Gimana Bu Nurul, ada Iya. bayangan nggak untuk, langkah-langkah yang atau solusi yang saya berikan kepada Bu Nurul? Iya, sudah sangat banyak bayangannya, Bu. Malah saya tinggal action aja deh kayaknya Oh dengan iya solusi ya. yang Ibu berikan Ya ini dan semoga sudah Bu luar Nurul bisa biasa. action langsung ya. Amin, amin, Bu, amin. Terima kasih waktunya, Je. Terima Oke, kasih. nanti kita terapkan bersama-sama. Ya, Oke, nanti berarti saya informasi apa kejadian apa setelah ini ya, Jeng ya. Nanti saya oke, informasikan apa siap. bagaimana tanggapan teman-teman dengan masukan saya dan kepala sekolah. Heeh. Mudah-mudahan mereka bisa menerima dengan baik ya. Ya, mudahan insyaallah kalau kita Iya. menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung mereka, insyaallah mereka akan menerimanya dengan baik juga. Iya. Ya Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia mendengarkan curhatan saya ini. Sampai jumpa Ya, di sama-sama kemudian Bu hari, Nurul, nanti Jeng. kita bertemu Oke, lagi ya. tapi asih Jeng. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.